Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Maka gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang Aki berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKD CPNS atau FR SKD CPNS yang beredar beberapa waktu yang lalu gitu ya di alam jagat raya ini ya. Dan pada pertemuan kali ini Maki akan membahas soal tes wawasan kebangsaan sesuai FR yang beredar. Mudah-mudahan apa yang Maki berikan, apa yang Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua gitu ya. Baik, tanpa bersuatu tuh jelas aja juga ketika gitu ya. Oke, di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun masalahnya menunya butuh seru gitu ya. Selalu bila sedang semua pus solution biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soal number one, soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mempunyai tugas dan wewenang yaitu kecuali awas. Yang ditanyakan adalah kecuali ini. Intinya ternyata kita diharuskan mencari tugas dan wewenang DPR yang kecualinya mana nih. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa ternyata MPR itu terdiri atas anggota DPR nih. Jadi siapa tahu nanti yang ditanyakannya ini ya. Kita harus tahu bahwa MPR itu terdiri dari anggota DPR gitu ya, dan anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu tentunya ya. Untuk mengetahui tugas dan wewenang DPR ya MPR atau MPR gitu ya, maka kita harus tahu dulu nih tugas dan wewenang MPR. Nah, berikut kita sertakan tugas dan wewenang MPR. Satu, tugasnya itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar nih. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden. Jadi bisa memberhentikan presiden untuk keputusannya atas usul DPR, tapi ya DPR usul dulu untuk memberhentikan presiden nih. Nah, nanti berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Nah, tugasnya itu adalah melantik presiden, wakil presiden menjadi presiden ya, kawan. Oke, nomor 5 tuh memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari nih. Siapa tahu nanti yang ditanyakannya berapa waktu nih, 60 hari nih. Jadi kalau ada kekosongan jabatan wakil presiden, maka MPR memilih satu di antara dua calon ya yang diajukan oleh presiden gitu, selambat-lambatnya 60 hari. Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Jadi kalau ada presiden dan wakil presiden berhenti secara bersamaan kompak gitu ya, maka dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Nah, kalau di 30 hari nih, jadi tugasnya itu adalah apa? Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan gitu ya. Dari dua paket calon presiden wakil presiden yang diusulkan parpol atau gabungan partai politik yang paket calon presiden. Nah, gitu kan saja. Yang ketujuh, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Mana yang tadi yang tidak ada ya, yang kecuali kan ditanyakannya. Melantik presiden wakil presiden, ini ada nih, betul berarti ya. Memutuskan usul DPR berdasarkan ini untuk memberhentikan presiden ada, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ada, memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan ada. Yang enggak ada itu menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Jadi MPR itu tidak menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat gitu ya. Jadi intinya tugasnya itu bukan menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, bukan ya. Jadi kawan-kawan jangan berharap gitu kepada MPR. Kenapa? Karena tugasnya bukan tugasnya gitu. Tugasnya itu adalah yang ini gitu kawan-kawan. Understand?
Inap-inap, ijis mantap. Kalau mantap next, number 2. Nih, soal number 2. Pemerintah number 2 ya, kita tulis number 2 di sini lah. Di sini sudah segala sebuah masalah, namun apa masalahnya minumnya teh butuh susu gitu ya, selalu dibesarkan semuanya sembai bus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Pemerintah Indonesia memberikan aturan mengenai PPKM ya, yang dimulai sejak bulan Juli 2021 sampai dengan waktu yang tidak diketahui. Doni sehari-hari hanya di rumah saja dan memesan makanan melalui ojek online. Selain itu, dia juga bekerja dari rumah untuk mengikuti aturan dari pemerintah. Hal yang dilakukan Doni merupakan pengalaman sila A1, B2, C3, D4, E5. Nah, kalau si Doni ini berarti di rumah saja karena dia menaati aturan, itu masuk sila keberapa gitu ya. Awas, di video sebelumnya maka sudah berbagi itu kepada kawan-kawan. Kalau di sini ada kata musyawarah, maka itu kemungkinan jawabannya musyawarah ya. Nah, kalau ini tapi dia itu menaati aturan bukan karena aturannya hasil musyawarah, bukan, melainkan dia taat aturan itu untuk apa nih? Ya intinya berarti untuk keselamatan warga negara Indonesia gitu kan. Maka jawaban yang paling tepat itu yang ketiga nih, persatuan Indonesia untuk kebersatuan gitu. Jadi kompak. Kalau pemerintah menganjurkan untuk kita don't go anywhere, ya kita harus nurut gitu kan kawan ya. Karena taat ulama, taat pimpinan itu merupakan bagian dari ketakwaan dan keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, berarti gitu kawan ya. Nah, maka untuk memastikannya kita cek butir-butir sila ketiga nih. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dalam keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Masuk ke sini kawan-kawan. Jadi dia itu, Doni itu berada di rumah untuk apa? Menempatkan persatuan serta kesatuan, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa. Kalau dia pergi keluyuran, maka dia tidak mementingkan keselamatan bangsa dan negara gitu kawan-kawan sebagai kepentingan bersama. Jadi adanya Doni tadi stay tune di rumah, don't go anywhere, tidak pergi kemana-mana gitu ya, karena adanya rasa dia merasa bahwa kepentingan dan keselamatan bangsa itu merupakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan gitu ya. Kalau ini sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, bukan ya. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air juga bukan. Nah, kalau ada cinta tanah air berarti masuk ke sila ketiga ya. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, bukan. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian, bukan. Mengembangkan persatuan Indonesia atas bahasa Merdeka, bukan. Memajukan perlawanan. Oke, jadi lebih tepatnya itu sila ketiga butir ke-1 kawan-kawan ya, yang tadi itu ya. Sila ketiga ini butir 1. Begitu kan kawan? Ansen. Idap-idap, ijazah mantap. Kalau mantap next, soal nomor berikutnya nih. Di sini sudah sering sebuah masalah, namun apa besar minumnya teh butuh susu gitu ya. Selalu bisa sering menjadi semboy pus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini. Sepeda buatan Indonesia tampak tangguh digunakan atlet Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2020. Dalam bertarung dengan atlet terbaik di dunia dengan produk-produk sepeda terbaik mereka. Berdasarkan kasus di atas, sikap yang ditunjukkan oleh atlet bangsa dengan menggunakan sepeda buatan asli Indonesia menunjukkan sikap A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Bela negara, D. Cinta tanah air, E. Pertahanan. Nah, sebetulnya ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya di TWK, silahkan searching lagi. Ini sebetulnya masuk semuanya sih kalau produk dalam negeri itu, tapi yang lebih kita harus memilihkan di antara yang terbaik gitu kan kan. Nah, kalau kasus ini dia itu menggunakan sepeda dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020 gitu. Melawan atlet terbaik Indonesia dunia gitu ya. Berdasarkan kasus di atas, sikap yang ditunjukkan oleh atlet bangsa dengan menggunakan sepeda buatan asli Indonesia berarti dia menunjukkan kebanggaan terhadap produk Indonesia. Nah, ini bagusnya pakai cinta tanah air kawan-kawan ya. Nah, kenapa nggak nasionalisme? Kalau nasionalisme itu lebih ke paham lah gitu ya. Dan ini biasanya kalau nasionalisme itu lebih ke penumbuhan nilai semangat nasionalisme melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari, itu nasionalisme. Kalau patriotisme sikap rela berkorbannya gitu ya.
bela negara itu masuk juga. Kalau dalam bela negara itu ada cinta tanah air, ada kemudian upaya bela apa siap siaga gitu kan, ada ya, ada cinta tanah air, kemudian apa di video sebelumnya silahkan cek lagi, oke ya. Jadi ini lebih tepatnya adalah yang ya cinta tanah air. Kenapa? Karena menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 nih, ada beberapa indikator karakter cinta tanah air. Satu, menggunakan produk buatan dalam negeri. Nih. Dua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dengan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti kita sudah menunjukkan kecintaan kita terhadap Indonesia, gitu, cinta tanah air. Menyediakan informasi dari sumber cetak dan otentik tentang kekayaan alam dan budaya Indonesia, di antaranya seperti itu. Nah, jadi lebih cenderung ke cinta tanah air ya. Begitu kan, Ansen? Idap, izin mantap, kalau mantap nih. Soal nomor berikutnya selesai ya. Oh, ternyata sudah habis kan ya. Oke kan barangkali ini saja dulu yang bisa dikatakan kesehatan ini memakai, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit mengatasi kesulitan-kesulitan yang dapat kawan dalam menghadapi tes wawasan kebangsaan yang akan kawan-kawan hadapi gitu ya. Untuk kawan-kawan tentunya ya, di samping memaksimalkan usaha dan memaksimalkannya dengan doa, kawan-kawan juga tentunya harus memperbanyak kebaikan juga ya, berbanyak kebaikan kepada orang tua, adik, kakak, ibu, ayah, semuanya pokoknya kita minta bantuan doanya. Karena di dunia ini ada yang menentukan, dialah Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan ya. Terkadang kita menguasai semua materi, tapi ada saja kendala teknisnya kalau Tuhan tidak ridho ya, tidak merestui. Karenanya kita harus bantu dengan doa, minta doa orang tua, minta doa anak, minta doa istri, minta doa semuanya, pokoknya agar kita dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan dalam menjawab soal yang diberikan. Oke, kawan-kawan, kita sudah diberikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.